Hey, lihat nih, ada yang spesial di mejanya Mbak Gadget. Ini dia Blackmagic Studio 4K kamera. Pasti kalian jarang lihat kan konten creator yang pakai kamera ini, karena memang kamera ini sering dipakai untuk kebutuhan broadcasting yang cukup serius. Setahu Mbak Gadget sih, beberapa stasiun TV di Indonesia pakai kamera ini untuk kebutuhan live streaming. Tapi cocok nggak sih sebenarnya kamera ini untuk konten creator kayak Mbak Gadget? Balik lagi sama Mbak Gadget di sini. Di video kali ini cukup spesial loh, karena Mbak Gadget itu jarang banget bahas gear shooting khususnya kamera. Soal kamera sebetulnya Mbak Gadget udah pernah pakai beberapa brand seperti Fujifilm, Lumix, dan Sony. Nah, belakangan ini Mbak Gadget lagi bangun studio, yang dimana studio ini tidak hanya dipakai sama Mbak Gadget aja, tapi bisa dipakai semua orang yang mau ngonten dengan lebih proper. Jadi studionya nggak cuma buat nge-review aja, tapi juga bisa buat bikin konten podcast juga. Buat info lengkapnya mengenai studio barunya Mbak Gadget, kalian bisa follow akun IG-nya tunas.studio ya. Karena kebutuhan yang beragam, pikir-pikir Mbak Gadget perlu deh upgrade kamera yang lebih proper. Dan akhirnya Mbak Gadget tertarik dengan brand Blackmagic. Yes, brand yang satu ini emang dikenal banget oleh kalangan broadcasting dan filmmaking. Nah, ini salah satu pilihan Mbak Gadget, yaitu Blackmagic Studio 4K Camera Pro. Kenapa Mbak Gadget ngelirik kamera yang satu ini? Karena kamera ini didesain khusus untuk kebutuhan studio seperti syuting, taping, dan live streaming. Oke, kita bahas dari desainnya dulu ya. Kamera ini didesain dengan ukuran yang cukup compact. Kalau kalian bilang, hah, compact dari mananya? Gede kayak gitu. Tapi ingat ya, ini kamera studio yang dimana ukuran segini itu udah termasuk compact. Lihat deh monitornya, luas banget ya. Layarnya ini berukuran 7 inch dengan kecerahan sampai 2000 nits. Wow, terang banget ya. Di atas layarnya ini ada sunhood, gunanya untuk menghindari cahaya dari luar mengenai layar secara langsung. Jadi udah enak banget buat syuting di outdoor, dan layarnya ini udah full touchscreen ya. Di bagian samping kiri ada tombol FN atau function button yang berfungsi sebagai tombol shortcut untuk mengaktifkan fitur-fitur seperti zebra, focus picking, dan lain-lain. Tombol FN ini bisa kita sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan dan style syuting kita. Nah, kalau yang di atas ada dial untuk mengatur bukaan pada lensa dan PGM button atau program. Di samping kanan terdapat 3 dial yang berfungsi untuk mengatur brightness, kontras, dan focus picking. Dari tombol dan dial yang disediakan cukup gampang diakses oleh tangan ya. Untuk pengaturan yang lain ada di layarnya. Oke, sedikit ke depan bagian kanan terdapat satu port HDMI, 2 port SDI input dan output, port Ethernet, dan 2 port 12 volt untuk power. Cukup lengkap ya. Nah, kamera ini nggak pakai baterai ya, jadi kalau mau pakai kamera ini harus dicolok ke listrik langsung dengan adaptor 12 volt. Bagian kirinya ada 3 port XLR, 2 untuk input dan 1 untuk output. Di bawahnya terdapat 2 port jack 3,5 mm, yang satu untuk input dan yang satu lagi untuk output. Nah, bagian atas ada 2 port USB Type-C. Ini berfungsi untuk colok SSD sebagai media penyimpanan saat record. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian depan. Terdapat mount MFT. Dengan mount ini kita bisa menggunakan lensa dari Lumix atau Olympus. Kalau mau pakai lensa non MFT, kita bisa menggunakan adapter. Lalu bagian atas terdapat front Thailand light yang berfungsi untuk memberitahu ke Thailand kalau status kamera udah record atau belum. Kalau sudah record, warnanya akan menjadi merah seperti ini ya. Overall, pas pertama kali pakai kamera ini harus banyak adaptasi ya. Terlebih lagi, sebelumnya Mbak Gadget dan kameramen sering pakai kamera mirrorless yang compact banget. Jadi udah pasti banyak perbedaan dari penggunaan dan fiturnya. Oke, kita langsung ke pembahasan user experience yang Mbak Gadget ya. Di sini Mbak Gadget nggak bahas yang terlalu teknis banget. Jadi emang lebih ke experience atau pengalaman Mbak Gadget selama menggunakan kamera ini. Satu kata buat kamera ini adalah tangguh. Yes, kamera ini tangguh banget. Record berjam-jam, aman, no overheat, dan yang enaknya lagi di sini kita record langsung ke SSD via USB Type-C. Jadi nggak perlu pakai SD card lagi.
Jadi nggak bakalan tuh ngalami lagi record podcast yang biasanya lama mesti di-post karena kehabisan memori. Dengan layar besar dan seterang ini, preview real time itu jadi enak banget. Apalagi dulu kalau pakai kamera dengan layar yang kecil itu sering kejadian misfokus, video berdenyut, dan lain sebagainya. Karena nggak terlalu kelihatan saat real preview. Nah, hal-hal kayak gitu bisa kita hindari di kamera ini. Buat hasil videonya, di sini Mbak Gadget pakai kodek Blackmagic RAW dengan resolusi 4K dan hasilnya bikin puas. Dengan format RAW dari Blackmagic ini, color correction dan color grading jadi sangat fleksibel serasa ngedit foto dengan format RAW. Untuk sekarang Mbak Gadget belum banyak pakai kamera ini untuk live streaming, hanya untuk shooting taping saja. Tapi kalau suatu saat nanti Mbak Gadget perlu untuk live streaming, kamera ini udah pasti superior banget ya dibandingkan dengan kamera-kamera Mbak Gadget yang lama. Karena kamera ini udah dibekali banyak port pendukung untuk memudahkan live streaming seperti SDI, HDMI, XLR, dan jack 3,5 mm. Oke, kesimpulannya, apakah kamera ini cocok untuk konten kreator seperti Mbak Gadget? Jawabannya cocok kalau kalian butuh kedepannya akan kamera yang tangguh dan stabil untuk syuting dan live streaming. Ditambah lagi dengan kodek Blackmagic RAW, kalian bisa mendapatkan dynamic range dan fleksibilitas color grading yang sangat tinggi. Oh ya, buat edit video pakai format RAW-nya bisa langsung diedit pakai software DaVinci Resolve-nya ya. Emang sih kamera ini benar-benar diperuntukkan untuk kebutuhan studio. Nah, karena hal ini juga mungkin Mbak Gadget kedepannya akan coba menggunakan Blackmagic Pocket Cinema 6K Pro yang memiliki sensor lebih besar dan ukurannya yang lebih compact lagi. Kalau dari spesifikasinya sih sangat menggiurkan ya. Pokoknya stay tune di channel Gadget Empire untuk review selanjutnya. Mungkin itu aja ya quick review dan pengalaman Mbak Gadget pakai Blackmagic Studio 4K Pro. Mohon maaf juga ya belum bisa review terlalu dalam karena untuk kebutuhan sekarang Mbak Gadget belum pakai semua fitur yang ada di kamera ini. Mungkin di video berikutnya Mbak Gadget akan review secara mendalam kamera ini. Kalau kalian mau tanya-tanya soal kamera ini juga boleh tinggalin komentar kalian di bawah. Akhir kata Mbak Gadget harus pamit undur diri. Sampai ketemu di video review berikutnya. Dadah!